Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Bersama kita sehat dengan tema kita hari ini membahas mengenai kutaneus larva migran atau infeksi kulit. Nah, tadi Julia bertanya ke Dokter Bella nih ya, bahwa memang cacingnya itu panjang karena dia memanjang dan cenderung berkelok-kelok begitu ya. Berarti dia tumbuh dan berkembang juga di sana sebelum dia mati ya. Sampai 2-8 minggu tadi ya, Dok ya. Baiklah Dokter, mungkin bisa langsung dilanjutkan, silakan. Oke. Sedikit lagi kita akan bahas tentang ini ya, gejalanya tadi ya, yang paling membuat pasien itu datang sendiri karena gatal dan juga rasa nyerinya tadi, terus juga tadi ya estetik ya, kalau kata Kak Wenti tadi itu ada estetik dan larvanya itu dapat bergerak dan berpindah biasanya beberapa mili sampai senti, makanya dia akan panjang nanti yang terlihat dari cacingnya itu. Nah, tata laksananya itu gimana? Jadi bisa pakai salep ya atau bentuknya topikal, terus juga dia bisa sistemik atau minum obat ya untuk secara keseluruhan, dan juga ada yang kombinasi. Nah, untuk salepnya sendiri itu sebenarnya bisa dioleskan di tempat yang memang ada parasitnya aja, atau tadi ya si cacingnya itu biasanya itu dia golongan anti parasit ya yang pasti dikasih, karena cacing itu termasuk suatu parasit. Jadi nanti anti parasitnya itu dikasih nama golongannya itu adalah obat albendazol ya. Nah, nanti dan obat-obat yang ada untuk cutaneus larva migrans itu sendiri ini ada dan tersedia di vaskes pelayanan pertama ya. Jadi jarang memang menemukan kasus-kasus CLM ini ke rumah sakit gitu ya. Memang kebanyakan itu, dan obatnya sendiri ini hanya diminum 3-7 hari gitu ya. Ada juga yang 1 kali dosis juga sudah selesai minum obatnya. Jadi untuk penanganan dari tata laksananya ini memang pada saat memang sudah tahu nih ada lesi yang berkelok-kelok, bawanya itu ke puskesmas aja itu sudah cukup, karena pengobatannya sudah harus tuntas di puskesmas gitu. Nah, apakah dia nanti bakal berulang gitu ya? Dia bakal berulang kalau misalnya memang terinfeksi kembali gitu. Jadi memang kalau sudah pernah terkena si CLM ini, maka kebersihannya harus dijaga gitu ya. Atau memang pada saat lagi CLM ya, lagi ada si cutaneus larva migran itu, jangan sampai membuat infeksi sekunder yang baru, karena nanti obatnya juga pasti akan mengobati infeksi yang lain tadi, seperti itu. Dan juga ada tata laksana kombinasi. Jadi kombinasi itu nanti akan disemprot gitu ya, pakai ada cairan etil klorida ditambah dengan antiparasitnya itu sendiri. Jadi nanti biasanya tuh ada lesinya dan disemprot gitu. Tapi untuk terapi kombinasi ini sendiri atau juga bedah beku ya, ada yang bilang juga itu ada terapi bedah beku itu hanya dilakukan biasanya sama spesialis ya yang lebih kompeten, atau memang ada di puskesmas dan tidak semua puskesmas itu tersedia. Tapi untuk obat sistemik dan juga obat salepnya itu biasanya di puskesmas juga memang sudah tersedia gitu. Jadi mudah didapatkan ya, Dok? Betul, mudah didapatkan, dan penyakit CLM ini juga sangat mudah didiagnosis gitu ya. Sangat ketahuan nih asalkan pasiennya sadar kalau beberapa hari yang lalu dia misalnya ada faktor resikonya sendiri gitu. Nah, pencegahannya yang paling penting ya. Jadi untuk pencegahannya adalah kita harus menghindari kontak ya, mengurangi paparan dari tanah atau pasir yang memang sudah terkontaminasi, terus terutama di daerah yang memang banyak cacing tambangnya misalnya gitu. Biasanya kayak di mana sih yang banyak cacing tambang? Di perkebunan gitu ya, itu kan banyak cacing tambang, di sawah-sawah itu juga banyak. Terus juga menggunakan sepatu dan juga pelindung kaki saat berada di area yang beresiko, atau pakai APD tadi
ya. APD itu kalau misalnya lagi di kebun misalnya pakai sarung tangan itu juga boleh gitu ya, pakai alas kaki yang paling penting. Terus juga menjaga kebersihan sebenarnya ya, menjaga kebersihan. Kalau sudah ada luka jangan sampai digaruk ya, karena obatnya itu sendiri nanti tambahannya tadi ya, selain dapat juga anti parasit, nanti biasanya juga akan diberi obat gatalnya, antihistamin gitu untuk mengurangi gejalanya. Karena jangan sampai digaruk ya, untuk mencegah infeksi sekundernya tadi kayak gitu. Terus untuk anak-anak nih, terutama orang tua ya. Jadi orang tua itu harus anaknya keluar rumah tolong untuk suruh pakai alas kaki ya, karena nggak tahu nanti anaknya main di mana, atau itu bekas kotoran hewan tadi yang membawa si larvanya tadi, dan juga si ada fesesnya yang sembarangan gitu ya, ada di tanah, terus nanti anaknya nggak sadar terus timbul gejala ini gitu. Karena memang yang paling banyak sendiri adalah anak-anak itu. Baik. Sudah itu untuk pembahasan kita hari ini. Terima kasih Dokter Bella, terima kasih juga tadi Dokter Wenti sudah menjelaskan ya. Nah ini Julia pengen bertanya, ini kan kalau misalnya bisa sembuh sendiri, bahkan memang batasan maksimalnya di kisaran 8 minggu. Nah tapi selama perjalanannya, selama dia ada di dalam tubuh, apakah si larva ini bisa menyebabkan komplikasi, Dok? Mungkin Dokter Wenti. Ya, jadi kalau komplikasi yang akan ditimbulkan oleh CLM atau creeping adoption ini adalah infeksi sekunder. Karena untuk penyakitnya sendiri asal tepat dia akan langsung sembuh ya. Dan yang menjadi komplikasi apabila tidak ditangani, gatalnya tadi akan sangat gatal ya, digaruk-garuk akhirnya timbul luka. Apalagi pasien yang memiliki penyakit sistemik seperti diabetes mungkin. Nah, itu kan kulitnya itu agak susah sembuhnya ya. Jadi ketika sudah luka nanti dia akan lambat pemulihannya. Tidak pun yang punya sakit sistemik, kita yang normal aja kalau sudah luka dia bisa mengganggu gangguan sistemik di tubuh kita, seperti bisa demam jadinya nanti, kemudian bisa menjadi penyakit sarang tempat masuknya bakteri-bakteri lain karena sudah terbuka kan, jadinya ada mukosa yang terbuka bisa menjadi sumber masuknya bakteri-bakteri. Itu sih komplikasi yang paling agak berat dari CLM. Baik, tapi kalau bicara ini tergantung pada imunitas tubuh seseorang nggak sih? Atau setiap orang yang bahkan dia mempunyai imun yang tinggi sekalipun ketika dia bersentuhan langsung atau kontak langsung dengan si larva ini, dia akan tetap kena. Gimana Dokter Bella? Intinya kalau misalnya sudah masuk dia ke dalam tubuh ya, itu mau imunnya lagi enggak atau yang tidak imunnya juga rendah, itu tetap akan kena. Tetap akan kena ya, karena memang dia itu menembus bawah kulit ya. Nanti dia akan bersarang di situ si larvanya tadi. Jadi kalau misalnya nanti mungkin ke arah imunnya itu ke arah yang tadi ya, infeksinya tadi, kalau misalnya memang dia akan memperberat infeksi atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya semua orang bisa kena, bahkan anak kecil sendiri pun itu yang paling banyak kena dari penyakit CLM ini gitu. Baik, terima kasih Dokter Bella. Nah Dokter Wenti, kan kalau misalnya si larvanya ini kan sudah berada di dalam kulit ya. Nah misalnya kita nih salaman misalnya dengan yang sedang mengidap individu yang sedang ada si penyakit ini ya. Nah maka gimana nih Dok? Apakah bisa menularkan nih sentuhan tangan dengan tangan misalnya Dok? Oke, jadi sebenarnya kalau saya balik lagi ke imunitas tadi ya, jadi karena ini infeksinya parasit, cacing, maka tidak berkaitan dengan imunitas, karena biasanya imunitas itu akan berkaitan dengan penyakit virus, seperti itu. Nah, jadi balik lagi, karena dia sistemnya parasit yang akan menginvasi, baru timbul gejala. Jadi kalau kan penularannya dari si telurnya tadi, dari larvanya. Jadi ketika kita tidak ada port de entry nih, tidak ada mukosa yang terbuka, kemudian kan dari lapisan luarnya itu bukan larvanya ya, tapi itu si cacingnya kan di dalamnya itu, jadi tidak akan menular kecuali kita menyentuh kotoran yang memiliki larva tadi, masuk dia ke mukosa kuku-kuku kita, atau dari tangan tadi masuk ke mata juga bisa. Jadi ke antara mukosa yang terbuka atau adanya perlukaan yang menjadi port de entry atau sumber masuknya si larva. Jadi jangan takut juga ya bagi pemirsa jika di lingkungannya mungkin ada teman ngobrol begitu yang sedang mengidap, jadi nggak perlu takut karena dia nggak akan bisa menulari kalau pun harus berkontak langsung begitu ya. Baiklah dokter, nanti Julia akan tanya-tanya tapi kita akan jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.